Eh, Sore ini saya mau cerita mengenai investasi hijauan. Nah, ini agak nyeleneh teman-teman. Investasi hijauan. Apa sih investasi hijauan itu bagi keberlangsungan usaha ternak kambing dan domba? Nah, ini ceritanya mumpung musim penghujan. Nah, mumpung musim penghujan, ada baiknya teman-teman yang masih punya lahan tidak produktif ini dimaksimalkan dengan cara ditanami beraneka ragam tanaman yang nanti bisa untuk selain pakan kambing domba, bisa juga untuk hasil tambahan. Nah, ini memang butuh investasi teman-teman, butuh pengorbanan biaya, butuh pengorbanan waktu, butuh ekstra tenaga, namun nanti hasilnya ya luar biasa. Nah, intinya mumpung masih musim penghujan, kita bikin integrated farming teman-teman. Integrated farming itu satu ekosistem pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan yang saling support. Nah, kalau teman-teman masih punya lahan yang belum maksimal, silakan dimaksimalkan. Nah, monggo ditanami aneka jenis tanaman produktif, misalnya bisa mangga, rambutan, kelengkeng, alpukat, pepaya, pisang, cabai, empon-empon seperti jahe, lengkuas dan sebagainya. Terus kemudian jangan lupa untuk tanam pakan ternak di sekitar tanaman-tanaman tadi, misalnya singkong karet, kelor, terus ada lagi gamal, risidi, cebreng gitu. Itu bahasanya, sebutannya banyak itu di berbagai tempat. Nah, mumpung penghujan ini, mumpung airnya lagi bagus, tanahnya diolah teman-teman. Jadi ketika nanti memasuki musim kemarau, kita selaku peternak akan punya banyak stok pakan hijauan. Nah, kalau kita tidak mulai dari sekarang, ya kita tidak bisa swasembada. Kalau tidak bisa swasembada, akhirnya yang muncul budaya konsumtif. Budaya konsumtif itu nanti sedikit-sedikit beli, dikit-dikit beli pakan, dikit-dikit beli pakan gitu. Orang belum ada untungnya kok beli pakan macam-macam gitu. Nah, dengan kita mau menjalankan integrated farming, mengolah lahan, ditanami berbagai tanaman produktif yang sekiranya pun bisa untuk pakan ternak, nanti income kita akan banyak. Ya, panen pisang, panen pepaya, panen mangga, panen durian, panen alpukat, ya loh. Daunnya semua bisa untuk pakan. Bahkan pohon cabai pun bisa untuk pakan kambing domba. Pohon cabai, cabainya dipanen untuk dijual, pendapatan sampingan. Nah, sebenarnya simpel sekali teman-teman. Cuman kreativitas seperti ini jarang sekali diminati. Jarang sekali diminati. Saya juga heran ya, entah kenapa. Nah, karena faktanya para peternak pemula itu tahunya dapat income dari peternakan kambing domba itu ya hanya jual ternak. Kalau hanya seperti itu ya berat teman-teman, berat untuk mengatur manajemen cash flow-nya, manajemen perputaran uangnya berat. Nah, dengan cara mau swasembada pakan, integrated farming, kita dapat hasil dari pertanian, dapat hasil dari perkebunan, dapat, kita bisa olah
kotoran kambing dombanya untuk media hidup cacing, kita dapat panen cacing bisa dijual, kita panen kascing bisa laku, terus kotoran yang lain nanti untuk pupuk. Nah, dengan kita ternak cacing dengan media kotoran kambing domba, akhirnya kita bisa ternak ikan dengan pakan tidak beli. Nah, gegap gembita, hiruk pikuk, wah, euforia kemarin peternak ikan lele bioflok luar biasa. Tapi karena semua pakannya beli juga banyak peternak baru ya, kalau ditanya ya hasilnya impas, bahkan ada yang minus. Karena ketika ngasih makan biasanya sisi emosionalnya nggak terkontrol. Ketika ngasih makan pelet, lelenya masih kecipluk-kecipluk, makan dengan ragusnya, yang harusnya satu kolam misalnya dikasih 3 kilo, akhirnya ngasih makan ekstra, keluar 4 kilo gitu. Ketika dipanen, antara hasil jualan dengan biayanya ya impas. Itu kan karena semua pakannya beli, teman-teman, bukan produksi sendiri. Sebenarnya simpel sekali produksi pakan itu untuk ikan, yaitu menggunakan media kotoran ternak untuk hidupnya si cacing. Jadi dengan berani berinvestasi di hijauan, saya pikir kok realistis bahwa nanti menjalankan usaha peternakan kambing domba itu untungnya biasa, untungnya lumayan lah. Bahkan kalau dijalankan dengan konsisten tanpa jual ternak kambing dan domba pun sudah untung. Kambing dombanya nanti untuk aset berkembang terus gitu. Satu jantan 20 betina, teman-teman, satu jantan 20 betina kambing ataupun domba dikawinkan dengan sistem koloni, dengan tidak menjual anak betina produktif dan hanya menjual anak pejantan, plus hanya menjual indukan betina akhir. Hitungan kami tahun ke-10 jadi punya aset 7.000 induk, dan tahun ke-10 akan jual 7.000 anak pejantan. Tapi bisnisnya bukan bisnis cepat, harus dibarengi dengan sistem integrated farming. Nah, sehingga beban logistik pakannya bisa diminimalkan. Memang idealnya ada pakan tambahan untuk kambing domba, entah itu konsentrat atau limbah-limbah lainnya. Tapi dengan teman-teman bisa mendapatkan income dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, profitnya ini bisa untuk beli pakan tambahan. Beda cerita kalau teman-teman belanja pakannya dari uang modal, itu kan beda nanti, di cash flow-nya beda. Uang yang biasanya itu teman-teman pemula ngambil uang modal untuk belanja pakan. Nah, kalau saya di sini ngambil duit profit pertanian perkebunan untuk belanja pakan tambahan. Jadi modalnya masih utuh. Nah, selain dari lahan itu menghasilkan pakan yang berlimpah, kemudian dapat profit, entah itu dari jual bibit, dari jual misalnya bibit rumput, bibit pisang, panen pisang, panen pepaya, panen jahe, segala macam. Nah, profitnya bisa untuk beli pakan tambahan, bisa untuk sewa lahan lagi, bisa untuk bikin kandang, bisa untuk nambah materi kambing dombanya, bisa untuk memperbaiki gen pejantannya, bisa untuk mengupgrade ilmu dan manajemen peternakannya. Macam-macam lah hasilnya, teman-teman. Jadi teman-teman, mari kita hilangkan
pendapat yang hanya menyampaikan hasil ternak kambing domba itu ya hanya dari jual ternaknya. Mari kita pelan-pelan kita pupus, mari pelan-pelan kita hapus. Kalau bisa tanpa jual kambing domba pun sudah untung. Nah, gitu loh. Tanpa jual kambing domba sudah untung. Merubah mindset itu berat. Merubah mindset itu berisiko. Karena harus melakukan perubahan. Tapi ketika tidak mau berubah, itu bisa lebih berisiko, teman-teman. Simpelnya saja. Ketika teman-teman hobinya ngombor ya, ngombor kambingnya, dombanya, ibarat kata hanya kambing domba kelas sayur tapi dikombor, dikasih pakan tambahan, dibeliin ini segala macam. Nanti kalau sudah punya ribuan ternak, ngombornya gimana coba? Punya 1000-2000 ekor domba gitu, kurang 24 jam untuk ngombor. Nah, hal-hal seperti ini yang mari kita upgrade lagi lah. Gini ya teman-teman, mumpung masih musim penghujan, mari teman-teman yang nggak punya lahan, monggo bisa ikut cara kami sewa lahan. Nah, bagi yang sudah punya lahan belum maksimal, mari diolah, mumpung masih hujan. Jangan sampai nanti lagunya sama. Mas, ketika musim kemarau cari pakannya sulit, susah gitu. Nah iya, karena ketika musim penghujan pada males nanam. Ketika musim penghujan berasanya sudah nyaman dengan pakan yang ada. Wah, gak usah nanam-nanam, tanamannya udah banyak kok. Nah ini. Tapi ketika musim kemarau ada tanaman sama. Nanti biasanya ini banget berlaku banget bagi teman-teman yang di daerah kering. Di daerah kering itu nanti ketika musim kemarau, wah, cari pakan segarnya sulit. Salah satu solusinya gini teman-teman. Ketika musim-musim seperti ini, tanamlah tanaman-tanaman yang memang kuat dengan minim air. Misalnya tanam sorghum, tanam lamtoro, tanam kersen atau talok atau ceri Jowo, tanam gamal, residi gitu, tanam singkong karet, indigo vera, ya macam banyak sekali ragamnya. Jadi jangan pernah kalah dengan situasi. Ketika teman-teman ada di daerah yang kering, mumpung masih musim penghujan, mari upayakan tanaman-tanaman yang memang tahan kering. Bagi teman-teman yang sudah berkelimpahan air, tinggal diatur manajemennya saja, tinggal diatur kevariatifan pakannya, tanamannya. Wah, di tempat saya sudah banyak kolonjono, rumput kolonjono, lah tinggal ditambahi jenis rambanannya. Wah, di tempat saya sudah banyak ramban tapi hanya lamtoro, nah, silakan ditanami tanaman lainnya. Jangan merasa puas dengan tanaman yang sudah ada, karena ketika teman-teman nanti main breeding dan terjadi ledakan populasi, maka yang akan terjadi kebutuhan pakan hijauannya akan sangat banyak. Nah, itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan video-video kami kan selalu ngomongnya soal pakan gitu. Karena pakan itulah yang bikin pusing. Ketika pakannya banyak, wedusnya kenyang, kambingnya kenyang, dombanya kenyang, itu penyakitnya nggak datang. Penyakit ternak maupun penyakit karyawan itu jarang datang. Nanti karyawannya sudah nggak bilang, wah sekarang cari pakannya jauh, enggak. Wah sekarang cari pakannya susah, enggak. Karena sudah disiapkan. Nah, ini
butuh pengorbanan teman-teman, butuh perubahan, butuh berubah mindset. Berubah itu berisiko, tidak mau berubah lebih berisiko teman-teman. Oke, sekian dulu video ini mengenai investasi hijauan.